Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam. Malam ini saya akan mencoba berbagi tentang beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya dari teman-teman saya, para tetangga juga pada bertanya. Pertanyaannya, dokter, kalau isolasi mandiri buat anak bagaimana sih? Apa sih yang pasti disiapin? Obatnya apa aja sih? Begitulah kurang lebih pertanyaannya. Karena ada pertanyaan kayak gitu dan saya bukan spesialis anak, tapi karena ada pertanyaan saya berkewajiban mencari jawabannya. Jadi pada saat saya kerja kemarin, saya akhirnya ketemulah dengan seorang dokter spesialis anak, salah satu dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit kami. Beliau namanya Dr. Avianti, spesialis anak, panggilannya sih Dr. Vivi. Dia udah memberikan jawaban dan saya membuat videonya karena sulit sekali kalau lagi masa seperti sekarang ini untuk membuat atau mengundang seorang untuk bicara kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi akhirnya kemarin saya langsung minta videonya supaya bisa saya bagi di sini, bisa saya share di sini. Untuk itu, bagaimana isolasi mandiri buat anak? Ya seperti inilah videonya yang akan saya sampaikan. Lihat ya. Saya dengan Dokter Vivi, spesialis anak. Ada pesan-pesan nggak dok kalau buat isolasi mandiri di rumah buat anak-anak? Untuk isolasi mandiri di rumah untuk anak-anak, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat buku panduan. Nah, nanti dari situ bisa dibaca-baca untuk mengikuti alurnya apa saja yang harus dikerjakan. Panduannya di mana nih? Panduannya itu ada, bisa nanti saya share dok. Ya. Begitu di share ya. Atau ikuti saja Instagram dari IDAI. IDAI. Ya, di Instagram ada, di situ juga ada panduannya. Sebenarnya kalau untuk anak itu tidak ada terapi yang spesifik sederhana. Antibiotik perlu, antivirus perlu. Antibiotik dan antivirus itu tidak segera diberikan. Seperti dewasa juga sama dok. Jika kita curigai ada infeksi influenza, baru diberikan antivirus. Antibiotik juga diberikan jika dicurigai ada infeksi pneumonia atipik. Jadi yang curiga dokternya, jangan kamu. Ya, nggak boleh. Intinya adalah makan yang bernutrisi, kemudian minum vitamin, tetap jaga protokol kesehatan. Gitu. Oke deh. Terima kasih Dokter Vivi, spesialis anak. Kerjanya di Balaraja loh. Keren ya. Oke, sampai ketemu lagi. Jadi setelah uraian dari beliau, jangan lupa aja, lihat saja di IDAI websitenya. Akhirnya saya coba lihat dan hasilnya nanti akan saya bentuk dalam bentuk slide. Ini slide-nya. Yang paling penting sebenarnya untuk isolasi mandiri adalah bukan masalah isolasi mandirinya aja, tapi coba diperhatikan oleh teman-teman gejala-gejala dulu dari anaknya. Jangan main isolasi mandiri aja sendiri, atau isolasi mandiri. Sakitnya apa? Isolasi mandiri. Ya. Jadi dilihat. Nah, di dalam website-nya ini, di slide ini digambarkan bahwa yang mana saja sih yang harus waspadai tentang penyakit COVID ini. Jadi kalau kita sudah ada gambaran-gambaran yang harus diwaspadai, segera bawa ke rumah sakit. Kalau ada tanda-tanda ini yang harus diperhatikan. Pertama, kalau anak sudah mulai banyak tidur, napasnya sudah mulai cepat, jangan banyak tidur doang langsung dibawa ke rumah sakit, enggak. Ada beberapa kriteria lagi nih di bawahnya, ya kan? Anak yang banyak tidur, napasnya sudah mulai cepat, mulai ada cekungan di dada, hidungnya kembang kempis terlihat sekali, saturasi oksigennya sudah mulai turun kurang dari 95%, matanya sudah mulai merah, ada kemerahan-kemerahan di kulit, leher juga sudah mulai bengkak, demam sudah mencapai 7 hari atau lebih, ada kejangnya, ya walaupun tidak kejang juga asal sudah termasuk sudah cepat-cepat saja dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa makan dan minum, mata cekung, kencingnya sedikit atau buang air kecilnya sedikit,
dan kadang-kadang sampai udah mulai nggak sadar. Kalau sudah sampai situ, langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk mendiagnosis COVID, bukan diri sendiri yang mendiagnosis, bawa aja ke rumah sakit. Nah, setelah udah dibawa ke rumah sakit, anggaplah sudah didiagnosis dengan benar oleh dokter spesialis anaknya atau dokter umum di dekat rumah, puskesmas. Yang penting sudah dinyatakan COVID atau diperkirakan probable COVID yang bisa untuk isolasi di rumah, silakan. Barulah dikerjakan isolasi di rumahnya. Nah, pada slide ini kan kelihatan nih alat apa saja yang perlu disediakan di rumah. Yang gak terlalu banyak. Yang penting kalau dari alat cukup ada termometer dan oximeter. Itu tuh oximeter itu kalau alat yang dimasukin ke jari. Jadi nanti baru keluar angka tuh, angka 97 dengan denyutan jantungnya berapa kali. Nah, situ akan terlihat. Nah, itu alat yang di jari, ditempelin di jempol kayak, di telunjuk kayak, di jari tengah kayak, pokoknya di jari. Itu namanya alat oximeter. Itu harus ada, jadi termometer dan oximeter. Terus kalau alatnya sudah ada, apalagi dok yang bisa obat yang disiapin? Obat juga bukan sembarangan obat semuanya disiapin, tidak. Cukup dengan obat demam. Apa saja obat demamnya? Ya, yang diketahui nih teman-teman sama ibu-ibu, misalnya paracetamol, pokoknya segala macam obat demam silakan. Kan itu bisa dijual bebas tuh ya, obat demam, tempra, apalah namanya lah, silakan. Terus ada multivitamin. Yang penting ada vitamin C-nya, ada vitamin D-nya. Kalau mau multivitamin yang lain dengan vitamin C-nya terpisah juga silakan. Seperti di slide ini, vitamin D-nya juga dengan dosisnya sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan umur. Misal vitamin C antara 1 sampai 3 tahun maksimal cuma 400 mg per hari. Kalau usianya 4 sampai 8 tahun ya 600 mg per hari. 9 sampai 13 tahun vitamin C-nya maksimal 1200 mg per hari. 14 tahun sampai 18 tahun vitamin C-nya maksimal 1800 mg per hari. Jangan asal ngasih. Begitu juga dengan vitamin D. Vitamin D untuk usia kurang dari 3 tahun itu 400 unit per hari. Untuk umuran anak, usia anak berarti 3 tahun lebih sampai 1000 unit per hari. Remaja 2000 unit per hari. Remaja yang gemuk itu 3000 unit per hari. Ya, kalau udah tulisannya maksimal berarti jangan dilebihin. Kalau mencapai segitu ya silakan. Capailah segitu, kurang masih boleh-bolehlah sedikit kurang mah ya. Nah, kalau untuk zinc ini dosisnya hampir selalu tetap, yaitu 20 mg per hari. Jadi jangan salah. Terus kalau obat antivirus, obat antibiotik, gimana dok? Jangan disiapin. Kenapa? Karena takutnya pada beli sendiri. Jadi biarkan kami, biarkan para ahli, biarkan dokter yang memberikan obatnya, resepnya. Setelah udah diberikan ya silakan diminumin. Kalau nggak diberikan ya jangan beli sendiri obatnya karena nanti takutnya salah. Ya, banyak kerugiannya kalau membelikan obat sendiri, mulai dari resistensi, takutnya nanti kumannya akhirnya nggak sembuh-sembuh, terus nanti jangan ada alergi tapi nggak ketahuan, main minum obat saja, padahal obat itu sudah tidak cocok dengan pasien. Ya, jadi jangan sembarangan lah untuk antibiotik. Kalau yang lain yang disebutkan di sini oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ya silakan diikutin. Tapi kalau antibiotik dan antivirus biarkan yang para ahli yang mengerjakannya. Nah, terus apa saja yang perlu dikerjakan di rumah itu? Ya tetap di rumah saja, jangan kemana-mana sampai kurang lebih 10 atau 14 hari. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan etika batuk. Jangan lupa tuh diajarin anak-anak kecil, jangan sampai sembarangan kalau lagi batuk. Nah, terus apa saja? Bikin buku log. Ternyata dari IDAI menyarankan untuk dibuat buku log. Apa saja yang diperiksa dalam buku itu? Ditulislah pemeriksaan suhu tubuh pagi dan sore, pemeriksaan saturasi oksigen dan frekuensi nadinya diperiksa. Ya, pantau laju napasnya. Terus jangan lupa diberikan makanan yang bergizi, dan juga untuk bayi tetap diberikan ASI.
masker, jangan lupa ya, mencuci tangan jangan lupa. Nah, mungkin itu slide-nya untuk mempermudah. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah melihat slide yang tadi, bisa untuk lebih mengingat apa yang sudah diucapkan oleh Dr. Vivi tadi. Ya, saya tidak bisa banyak cerita karena memang itu bukan bidang saya, makanya saya bertanya lagi kepada yang ahlinya, dokter spesialis anak. Kebetulan ada teman saya, Dr. Vivi tadi. Dan tidak banyak yang saya berikan malam ini, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M-nya harus tetap dikerjakan. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.